Gitu. Rizky Prabowo nih. Iya, Rizky Irmansyah. Itu kalau masuk ke room gua tuh kalau nggak 100-200 mah dia selalu nyari cewek gitu kan. Ya kasih keindahan ya gitu. Di situ pacaran putus, udah tahu ini ya, kayak gitulah. Oh, Surya main TikTok udah nggak laku. Lah ya emang iya gua udah nggak laku di TV. Nah, ini gua baru ngomong di sini ya, gua jujur. Bukan merasa dirugikan, tapi setelah dengan adanya pemberitaan itu, gue nganggur hampir 3 tahun di TV. Orang nggak mau pakai gue. Gara-gara apa? Ya rame itu. Dengan itu. Ada roasting, gue nggak mau di roasting. Dia menceritakan itu. Dekat sama KDM juga kan, Kang Deddy Mulyadi? Wah, saya kan jubirnya, Pak. Oh, jubir ya? Loh, apa-apa tuh kalau nggak nunggu instruksi saya mah nggak bisa. Wih, ngeri. Gitu. Seorang KDM yang Kang Sule tahu kayak gimana sih? Yang banyak orang nggak tahu. Kang Sule, apa kabar? Pananda, baik, alhamdulillah. Akhirnya kita sampai juga di sini ya. Iya benar, jauh ya. Aduh, lumayan. Sebelumnya gue ke tempat lo ya. Iya, sebelumnya ke tempat saya tuh kemarin Mas Kenit. Kapan nih di Pananda ya ngatur waktunya. Akhirnya bisa sampai sini ke ruangan rahasia ini yang orang-orang nggak tahu dan masuknya harus pakai sandi Morse ya. Yo, ini perdana di sini. Serius? Iya. Oh, alhamdulillah. Gue yang merawanin dong. Iya. Sering merawanin ya? Hah? Sering merawanin. Oh, sering dong. 2 kali nikah masa nggak merawanin? Ayo, jago ya. Sekarang cewek siapa sekarang? Cewek adalah cewek, banyak di mana-mana ada cewek. Masa nggak ada cewek? Bokin. Oh, Bokin? Oh, belum lah kalau Bokin. Belum ya? Belum lah. Sekarang lagi fokus usaha lah Pananda. Usaha. Usaha apa? Usaha itu nyari cewek. Anjir. Ini asik nih podcast nih sambil ngerokok nih. Ayo dong sponsor rokok, masa nggak mau masuk? Ya masih dalam gitulah. Ya namanya juga seniman mah ya susah lah nggak ada pensiunnya. Iya benar. Kita tuh usaha juga nyari duit ya buat siapa lagi kalau bukan buat anak-anak lah gitu. Tapi lo adaptif banget dengan perkembangan ini ya. Industri entertainment dan teknologi sosial media. Ya alhamdulillah lah. Di TikTok gokil loh. Alhamdulillah. Ya kan? Alhamdulillah. Ya buat beli-beli semen 2-3 malah gitu. Dapat lah. Gedean mana income dari sosmed sama TV dulu? Ya TV dong. TV ya. Masih tetap the best TV pada zamannya waktu itu. Pada zamannya waktu itu. Ya. Apa sekarang? Sekarang turun. Turun ya. Sosmed oke ya. Sosmed oke ya. Dan tuh networking ya. Oh iya, banget. Itu bisa lintas negara bahkan. Oh iya, bisa lintas negara. Orang-orang Indonesia yang ada di Arab, di Jeddah, di Amerika, di ini gitu kan kita bisa ngelihat penontonnya siapa aja gitu loh. Nah, tuh dapat duitnya dari mana kalau di TikTok tuh? Oh, kalau TikTok itu ada dari orang berlangganan, itu kita dapat bulanan. Terus kalau kita rajin live itu kita dapat bonus mingguan. Gitu. Kalau misalkan ya lumayan sih kalau misalkan kita lagi nggak ada syuting, nggak ada kerjaan gitu, ya udah live gitu. Terus gift yang spender ya kan? Betul. Itu gede tuh ya? Ya sejam mah dapat lah 10 mah. Wih, sejam 10 juta ya. Nah, ini edukasi juga nih buat teman-teman artis kan, harus adaptif. Betul. Dan gue bisa dapat sponsor untuk ngobras, untuk short movie. Itu gue dari spender TikTok. Dari spender TikTok Yes. Jadi ketika orang mau kenal sama gue gitu, mau orang seneng mengidolakan gue, terus mereka nge-give gitu. Terus gue ucapan terima kasih melalui DM. Terus bang kalau punya perusahaan, ntar gue promoin deh. Wih, terus misalkan kalau misalkan mau pasang sponsor boleh deh kirim nomornya ntar tim aneh yang kirim deck gitu. Dan itu mereka kirim. Sampai gitu ya? Iya. Jadi alhamdulillah. Pertemanan tuh ya? Betul. Ada yang punya perusahaan baja, ada perusahaan digital gitu. Ya minimal bisa bantu gua untuk bikin sebuah produksi. Gitu. Ada kalangan pejabat nggak sih atau apa? Ada. Aparat? Gitu. Ada. Itu Irmansyah.
Kenal nggak yang suka bareng sama Prabowo? Oh Rizky. Oh gila itu lihat levelnya udah 50 sama 49-an gitu. Rizky Prabowo nih. Iya Rizky Irmansyah. Itu kalau masuk ke room gua tuh kalau nggak 100-200K mah dia selalu. Anjir, berarti dirupiahin berapa tuh ya dia? Ya lumayan bang. Lumayan bang. Duitnya banyak ya Rizky. Ki, duitnya dari mana Ki? Banyak, dia perusahaannya juga banyak kali. Oh iya, dia bisnisnya juga. Dia basicnya juga kan orang tuanya juga. Oh iya benar, iya juga. Ya dia mah berbagi aja gitu. Mungkin dari kegabutan dia karena salah satunya ya itu hiburannya TikTok. Udah ngerjain orang. Gitu. Iya, seru-seruan ya. Seru-seruan. Karena entertainment juga kan di situ. Iya. Seni juga. Awalnya juga gue ya gue nggak mikirin nyari duit di situ. Ya udah live aja, promo lagu, promo YouTube gitu. Kok ada giftnya gitu. Dicek lumayan gitu. Nah awal-awal itu ada orang yang terkenal di TikTok lah gitu. Terus dia ngajakin, ini belum ada artisnya, mungkin gua orang pertama. Oh gitu? Iya. Kang Sule ini nggak ada artisnya, ramein lah katanya gitu. Nah dia tuh nge-gift abis-abisan, namanya Pipiu kalau nggak salah. Dia tuh spender yang gila itu dia kalau udah ngasih gift. Wah ini kok banyak banget bang, udah gue bilang udah bang gitu. Terus gue balikinnya gimana? Nggak usah dibalikin katanya, yang penting kita happy dia bilang gitu. Oh gitu. Akhirnya diajak lah sama Pipil. Terus masuklah gue tuh official, nah, diurus sama si TikTok gitu. Jadi gue tuh diaduin sama orang Vietnam, orang Thailand. Nah, itu yang dukung ya teman-temannya Pipil. Justru malah sekarang udah kelasnya udah lintas negara ya. Iya, udah lawan-lawan orang luar itu kayak. Ada yang lebih dari gua lah gitu, yang setiap harinya tuh gila gitu dia tuh dapatnya tuh dari situ. Nah tuh kalau misalnya lagi PK lagi battle tuh kayak apa tanding gitu, itu kenceng-kencengan. Oh iya itu adu gitu koin ya, kayak adu pride juga tuh ya, apalagi antar negara beda negara gitu ya. Iya makanya PK itu kan perang koin kan, istilah orang-orang itu kan. Padahal makan bukan kan match gitu itu kan match gitu. Jadi dalam 3 match itu namanya PK internasional. Jadi gua misalkan lawan Thailand tuh. Ya udah tuh teman-teman tuh yang jadi kita tuh saling bantu tuh. Siapa yang bantu gua bantu lagi. Sebelum tuh kita bantu lagi. Terus lu ngobrolnya gimana kalau beda negara? Ya sebisanya kita aja, Bang. Iya kan gitu. Kan ada macam-macam tuh negara bukan cuma bahasa Inggris ya kan? Iya macam-macam, ada bahasa Thailand. Ya kita mah lucu-lucuan aja gitu. Banyak kan cowok apa cewek biasanya? Cewek. Maksudnya gua yang maunya sama cewek. Dapat pertemanan terus dapat perjodohan nggak di situ? Ada juga ya gitu. Kan? Banyak cakep, juga orang-orang yang berbagai negara. Oh iya, ada juga. Gitu. Ya saling support gitu kan. Support apa nih? Ya support gift lah. Gitu. Pernah cinlok nggak? Kalau kan banyak tuh orang cinlok jadian dari sosmed, jadi LDRan banyak. Iya. Ini salah satu itu. Pastilah, maksudnya kan apa namanya ya? Itu tuh gua salah satu aplikasi yang melepaskan kegabutan gua gitu. Nah, gua juga termasuk spender dulunya. Sebelum gua nge-host tuh gua spender gitu loh. Tapi gua habis banyak kan gitu kan. Gitu. Gua tuh level aja udah 46. Itu kalau di 46? Iya. Kalau dihitungin dirupiahin berapa itu ya? 1,8 miliar. Anjir ya. Dalam beberapa tahun lah ya gitu. Iya. Tapi kalau Rizky Irmansyah mau gak nyampe setahun anjir udah ngeri dia gitu kan. Ngeri. Banyak juga yang sultan-sultan yang dari Sulawesi. Mereka jadi gua gabut nungguin orang gabut gitu. Gitu. Jadi tapi ya seru sih ya. Seru. Ya gue tuh nyari cewek gitu kan. Ya kasih keindahan ya gitu. Habis itu pacaran putus, udah tahu ini kayak gitulah. Iya. Gitu. Ya normal lah gitu malah, enggak usah munafik dalam hal itu. Tapi kok nge-host lumayan juga gitu loh. Minimal uang gua ada keganti lah gitu. Dari level 46 itu. Kalau satu match itu kita bisa dapat 200-300 juta. Iya, 3 match loh Bang. Kalau internasional. Anjir. 3 match loh itu. Sedap juga. Sekarang orang beli 1 juta koin aja itu sampai 180 juta. 1 juta koin. Gitu. Saya kalau misalkan top up itu sekali 500K. Udah 85 juta dulu tuh. Ya kayak seperti itulah. Wih, berarti seorang Sule next level dong ya dalam perjalanan di entertainment nih.
Ya apa aja gue mah, yang penting halal. Gitu, yang ngikutin zaman aja. Orang mainnya TikTok seru gitu. Bodoh amat orang mau ngomong apa. Oh Sure main TikTok udah nggak laku. Lah ya emang iya gue udah nggak laku di TV. Lah kan gitu. Mau apa yang kita pertahanin? Namanya juga hidup, up down. Nggak mungkin kita ada di atas terus. Dulu juga kita di bawah terus ke atas. Masa nggak mau ke bawah lagi? Nah ini gue dari bawah harus naik lagi ke atas kan? Yang penting kan nggak ngerugiin orang lah. Terakhir dapat cewek dari mana? Dari negara mana? Banyaknya lokal apa interlokal? Interlokal lah. Irak. Iya. Inggris. Brazil, Rusia. Anjay. Banyak lah. Jadi gue tuh dalam sebulan sekali tuh ke Inggris itu ketemu sama dia. Oh gitu? Iya loh. Ya ketemu lah, masa gak ketemu. Terus ngapain tuh pas ketemuan? Ya enggak lah. Ngapain gue jauh-jauh ke Inggris, itu mah cuman iseng doang. Cuman ya ada semangat aja lah gitu dalam hidup gitu. Sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Dunia yang baru, pertemanan baru. Banyak teman kalau di TikTok itu kita baru ketemu kayak sama spender yang baru ketemu, terus kita ketemu tuh udah kayak udah bertahun-tahun ketemu. Brother. Pas kopi darat, pas di nggak canggung. Orang ngobrol sama host lain baru ketemu aja kita udah kayak udah kenal gitu. Kadang mereka tuh pakai akun-akun anonim bukan nama asli, tapi ternyata dia pejabat atau pengusaha mungkin, top ya. Mungkin gitu bisa banyak jadi. Kayak gitu. Ya pengusaha kebanyakan. Ya. Dan banyak juga orang yang cepat berpromosi itu yaitu dia melemparkan gift, banyak followers dan dia usaha di afiliatnya juga oke. Oke. Itu bisa jadi strategi juga ya. Strategi juga itu. Betul. Nah kayak gua kan promo YouTube, promo apapun, gua dapat sponsor, ya dari situ tidak dipungkiri untuk menghidupi orang-orang juga kan itu. Nah tuh soal ya ini ngebahas soal dulu katanya lu suka baperan di TV, kan? Ini udah pernah dibahas juga. Itu kan hanya sekedar orang membaca thumbnail. Nah ini gua baru ngomong di sini ya, gue jujur bukan merasa dirugikan, tapi setelah dengan adanya pemberitaan itu. Gue nganggur hampir 3 tahun di TV. Orang nggak mau pakai gue. Gara-gara apa? Ya rame itu. Dengan ada roasting, gue nggak mau di roasting. Dia menceritakan itu. Oh lu pernah mau di roasting gitu? Ya posisi gue waktu itu dalam keadaan nggak bener lah, nggak stabil lah. Emosi gue tuh nggak stabil karena gue itu waktu itu lagi dalam pasca penggugatan. Gitu. Cuman orang kan nggak mau tahu. Iya kan gitu. Cuma kenapa harus jadi ke publish gitu loh. Kenapa harus diomongin gitu. Digede-gedein jadinya. Loh iyalah, habis gua dibully. Dihujat habis-habisan itu, gua baperan lah apalah. Ya rusak nama gua. Gitu. Tapi ya mau gimana lagi, udah terjadi kok gitu. Ya kita nikmatin aja ya kan. Yang penting kita mempunyai prinsip dalam hidup. Ketika kita berdiri di kaki sendiri, gua tanpa menebas kaki orang lain udah cukup. Gitu. Dan akhirnya dengan berjalannya waktu juga ya biasa lagi kan? Ya kan kita juga nggak tahu. Mungkin orang nggak mau make, mungkin karena TV juga udah beda dengan zaman dulu kan gitu. Kita positif aja. Ya industrinya beda. Mungkin pas ketika ada orang yang mau ngerosting terus dia membuka ke publik bahwa gua nggak mau di roasting, itu orang tertujunya ke gua gitu. Mungkin pas dengan waktunya, ya positif aja kita malah gitu. Nggak ada kerjaan di TV juga masih ada kerjaan lain. YouTube juga masih jalan juga kan itu. Nggak niat terjun ke politik kan? Wah kalau dari dulu kalau mau mah. Pasti kan? Dekat sama KDM juga kan Kang Deddy Mulyadi? Wah saya kan jubirnya Pak. Oh jubir ya? Loh apa-apa tuh kalau nggak nunggu instruksi saya mah nggak bisa dia. Wih ngeri. Gitu. Berarti kalau KDM jadi presiden ntar kira-kira? Saya sudah berpesan. Jangan saya dikasih jabatan. Oh gitu? Iya. Beneran nih? Bener. Kenapa? Nggak mau saya setiman. Udah saya kasih kerjaan aja. Menghibur masyarakat. Cukup. Udah. Nggak pengen jadi pejabat?
Kan bisa berbuat banyak tuh. Yang sekarang juga belum tentu berbuat banyak. Iya kan gitu. Posisi waktu itu saya nggak ada kerjaan, nggak ada kerjaan, dengan diiming-imingi uang, saya tetap menjadi seorang seniman. Dari zaman dulu ya? Dari dulu. Partai-partai. Oh, partai-partai dulu. Calon pemimpinan daerah. Iya, Cimahi, Majalengka. Nah, kenal sama KDM, Kang Deddy Mulyadi itu kapan? Ya karena dari zaman dulu dia masih sebagai wakil bupati di Purwakarta. Pada waktu itu saya ikutan kontes di TPI SOS, minta bantuan lah sama yang ya padahal saya tuh daerahnya daerah Cimahi sama Bandung sekitarnya, dan yang menolong, yang memberikan pertolongan, kasih uang jajan untuk kita di sana tuh Deddy Mulyadi. Oh, padahal bukan di Dapil Purwakarta. Bukan. Bukan. Yang akhirnya kita kenal terus Pak Deddy juga melihat perkembangan saya di dunia seni. Terus dia kalau ada acara pasti acara di anu. Dan kita nggak hitung-hitungan masalah nominal. Gitu. Dan sampai sekarang. Kemarin kita di Tasik, Ciamis, nanti minggu depan kita ke Banjar, keliling. Makanya saya berharap sih Pak Deddy terus memperjuangkan rakyat. Ya kalau menjadi presiden sih kalau udah memperjuangkan rakyat kan oke. Bayangkan ya kan, Jawa Barat aja kita keliling kan, seniman tuh nyangu istilahnya. Apalagi satu Indonesia. Seorang KDM yang Kang Sule tahu kayak gimana sih? Yang banyak orang nggak tahu. Ya dia baik. Memang dia itu dia tuh ngerasain bahwa dia pernah hidup susah. Dia tuh bapaknya seorang tentara, ibunya cuma ibu rumah tangga gitu loh. Dan dia tuh perjalanannya ya pedih juga. Struggling ya? Oh iya, dia cuma makan singkong, terus dia juga pernah dagang bala-bala dan yang lain-lain tuh. Dan cita-cita dia itu adalah ya pengen memakmurkan rakyat. Gitu. Gue kalau terpilih menjadi seorang pemimpin, yang aku akan dahulukan adalah masyarakatku. Yang aku tahu lah. Emang gitu ya? Iya, dia kan seniman, semua dikasih pekerjaan. Kan tidak cuma saya, Ohang, Kidau, semualah seniman-seniman dari dulu tuh ya? Jawa Barat. Iya. Gitu. Charlie sampai saat ini. Dia sangat memperhatikan itu. Kan mungkin dana APBD juga untuk kebudayaan ada dong, kan gitu. Dan dia manfaatkanlah itu. Terus mengangkat budaya Sunda asli yang udah lama enggak. Betul. Itu keren sih. Iya betul. Dan dia konsisten dengan hal itu. Nah kalau secara personal suka curhat-curhatan soal percintaan nggak? Wah banyak, tapi kayaknya bukan ruang saya loh. Coba saya, ya kalau saya sih sebagai sahabat, teman, tetaplah waspada tentang hal itulah. Pasti dia tahu lah gitu, nggak perlu kita kasih tahu juga. Sama-sama the dudes nih ya? Iya sama-sama duda. Makanya orang bilang kenapa nggak Sule nggak nikah lagi? Lah gue gimana mau nikah lagi? Orang presiden juga duda, gubernur juga duda. Masa rakyatnya saya nggak duda kan gitu? Ini hostnya duda juga. Hostnya duda juga ya. Gimana nih? Iya. Nggak mau nikah lagi tuh kenapa sih? Kira-kira bukan nggak mau nikah lagi. Untuk saat ini mungkin ibaratnya kalau misalkan gua taman tuh ya gua lagi memperbaiki taman. Kan kalau taman udah asik, udah bagus kan kupu-kupu pasti akan datang sendiri ya kan. Nggak perlu kita ngejar kupu-kupu. Heran. Itulah. Keren sih. Keren. Ya kita kan manusia. Manusia gitu. Maksudnya jangan merasa bener lah kan gitu. Ya udah kita perbaiki yang salahnya. Ya kalau tamannya udah harum, udah enak, udah asik, tanpa ibaratnya akan melukai siapapun, ya kupu-kupu juga akan hinggap di situ, tidak akan terjerat gitu dengan racun yang aku semprotkan. Asik. Filosofi ya gue ya. Kang, mau nanya dah. Sahabat lu nih. Andre, siapa? Kang Pak Haji Andre Ataula nih. Nah. Masalah apa? Masalah. Oh dia. Mau kalau gue sih berlarut-larut sekian lama. Apa ya, yang lu tahu
sebenarnya gimana sih? Ya gue tahu dari media sosial, dari pemberitaan. Nggak pernah ngobrol secara pribadi? Nggak pernah kalau ngobrol secara pribadi. Kalau itu kan privacy lah ya. Cuma mungkin ketika tahu permasalahannya itu, ya kita sebagai teman berdoa dan semoga sih tidak terjadi kan gitu. Cuman kan itu masing-masing personal. Kita nggak bisa maksain kalau untuk hal itu. Semoga lancar aja lah. Gitu. Terus ngelihat perkembangan di sosmednya kayaknya agak memanas nih masing-masing pihak. Ya namanya juga sosmed. Ya begitu. Ya dulu zaman gua juga ya begitu gitu loh. Pastilah. Nah waktu zaman dulu lu bereaksi nggak ketika Enggak. mantan pasangan itu? Enggak. Yang pertama gua enggak ngomong apa-apa. Yang kedua enggak juga. Gua tetap menjaga lah. Karena mau nggak mau mereka itu pernah hidup bareng sama kita. Walaupun kita tahu ibaratnya itu menyakitkan untuk kita, tapi seorang laki-laki kan tentang tanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab untuk menutupi hal yang tidak baik. Berkorban dong kita, kan gitu. Dengan konsekuensi ya mungkin netizen lebih ngebully cowok terutama ya. Oh iya, dibully lah. Public figure, artis top pasti cowoknya biasanya. Tidak hanya sama netizen, Pak Nanda. Sama media juga kita dibully dengan pemberitaan-pemberitaan. Oh. Menurut informasi Sule katanya dekat dengan pramugari. Tuh, TV-TV itu. Mau TV apapun. Udah hati-hati deh TV, ntar ada yang boykot. Kan gitu. Memang media juga harus hati-hati gitu. Saya sempat dulu sampai saya protes ke salah satu televisi dan saya tidak merasa bahwa pemberitaan itu seperti itu. TV-nya inisialnya apa? Inisialnya GTP. Ya, karena yang pertama memberitakan itu. Dan itu nggak tahu strategi marketing atau apa, tapi kan kalau itu privacy. Dan saya bilang sama GM-nya, saya bilang enggak, jangan begitulah itu. Tapi akhirnya gue pikir capek juga. Capek juga kita protes. Kalau reaktif terus iya, malah capek juga. Karena pasti akan gitu terus. Semakin kita berontak, semakin digoreng. Yang akhirnya ya udahlah. Dan sampai sekarang gue kalau lihat berita apapun itu ya cuman nyengir doang gitu loh. Terus lihat berita orang lain juga kadang-kadang aslinya juga nggak gitu mungkin. Oh ini ngomongin Andre nih. Enggak, kan banyak orang-orang, tidak hanya Andre. Banyak orang-orang yang ya di beritanya kayak gimana gitu, padahal mah biasa aja. Kalau Andre udah resiko lah gitu. Kalau Andre apa sarannya dengan masalah ini? Ya kalau Kang Sule kan memilih tidak reaktif. Ya Andre juga sebetulnya tidak berkomentar sebetulnya. Itu kan adanya apa ya, sesuatu yang terungkap itu kan bukan dari Andre. Andre diam juga kok. Andre diam. Ya, semoga masalahnya selalu kita berdoa baik-baik aja gitu, selesai dengan baik gitu. Ya kita ngerasain lah pernah di posisi itu. Mengganggu pekerjaan, anak-anak ya, kesehatan, mental anak-anak gitu. Karena udah berhubungan dengan publik gitu. Makanya kenapa kita diam, ya mungkin kita sebagai orang tua yang memperlihatkan kepada anak-anak ketika kita ada masalah, ya nggak perlu kita validasi, nggak perlu kita konfirmasi, nggak perlu juga kita untuk ngasih tahu, gue nggak gini loh, gue nggak. Semakin gitu kita semakin hancur. Gitu ya? Iya, diam aja, waktu yang akan berbicara. Gitu. Kalau kita tidak merasa, ya ngapain kita harus konfirmasi dong? Ya diam aja. Gitu. Nah, sebagai seorang mertua, katanya antara mertua, ada mertua yang tipikalnya ikut campur masalah keluarga anaknya karena rasa sayang juga, perhatian. Iya, kan? itu wajar. Gitu. Nah, kalau Kang Sule tipikal yang gimana tuh? Enggak. Apalagi menantunya artis. Inisialnya Mahaldini. Iya. Itu bukan inisial, itu nama Pak. Jangan sampai saya bongkar nih. Dan anaknya juga kalau nggak salah Kang Sule karena lama ini terkenal Rizky Febian gitu. Itu mana anaknya ya? Iya itu anaknya. Sebetulnya dia itu bukan anak saya.
Dia tuh Rizky Febian sebenarnya bukan anak sebetulnya dia tuh bapak saya. Gua enggak ya, karena gue pengalaman dalam hal berumah tangga ya. Kalau kita keluarga ikut campur tuh kita nggak asik. Gitu ya. Gak enak gitu. Bahkan gue sama adik-adiknya Iki juga, kalian jangan sampai mengganggu kebahagiaan keluarga kecil kakak lu. Kalau lu nggak diajak sama istrinya, jangan lu maksa mau ikut. Oh sampai begitu. Gue bilang. Bukan soal mertua ke menantu, tapi antar adik kakak. Oh iya, juga saya kasih tahu ipar. Putri secara personal gitu. Saya tahu. Teteh jangan ya, jangan. Nanti Teteh akan ngerasain bahwa Teteh nanti akan berkeluarga. Kalau Teteh direcokin terus sama adik-adik Teteh tidak akan dan akan merasakan gak enak dengan suami. Gitu. Terus gue nggak pernah kayak misalkan apapun itulah. Anak-anak mau nengok gua, mau enggak. Kok sekarang bisa mantau gua ada di mana kok. Gua juga bisa mantau lu ada di mana. Kita dengan kehidupan masing-masing. Gitu loh. Cuman kalau kekangenannya pasti ada. Cuman nggak pernah mengganggu bahwa kok lu sama bini lu terus sih. Sama gue dong sama bapaknya. Nah gue nggak pernah seperti itu. Lu bahagia dengan keluarga kecil lu. Lu punya anak, punya istri. Lu punya masalah, jangan pernah lu ceritakan sama gua. Oh, kecuali berat. Oke. Kecuali berat. Dan itu pun yang boleh menceritakan permasalahan itu jangan lu Ki. Tapi Malini. Gitu. Begitu pula sebaliknya. Kalau misalkan Malini ada masalah sama Iki, Malini bilang sama ayah. Karena yang tahu Iki dari kecil sampai sekarang, tahu pribadinya, karakternya, saya bapaknya. Gitu loh. Jadi kalau salah saya salahkan. Kalau benar ya saya benarkan. Jadi sama-sama dianggap anak ya dua-duanya. Loh iyalah. Anak lah. Bukan menantu lagi. Enggak ada istilah menantu saya. Itu anak saya. Sampai kapanpun anak saya. Karena apa? Karena yang merawat anak saya ya dia. Kalau saya menganggap dia menantu, terus saya dipisah-pisahkan, apalagi omongin jelek, ya gimana mengurus anak saya kan gitu. Orang tua yang melakukan hal itu tuh bodoh kalau menurut saya. Gitu ya. Karena banyak banget kan sinetron mertua. Wah, bukan sinetron, aslinya juga banyak kok. Saya ngerasain juga kok. Oh pernah ngerasain. Ikut campur gitu. Iyalah. Oh, waktu siapa istrinya? Udah nggak usah dibahas lah. Ya, yang penting anak saya happy dengan keluarga. Itu nggak apa-apa. Ayah yang pernah mengalami hal itu, tapi anak-anak jangan sampai lah. Saya termasuk sama kayak Putri gitu. Putri kalau misalkan Putri sudah menikah nanti dengan pasangan kamu, gitu kan? Bukan berarti Putri bodoh amat dengan ayah, tapi kamu urus keluarga kamu. Ayah bisa hidup sendiri kok. Ayah juga ada yang jagain kok. Masih ada adik kamu. Padahal ke anak cewek itu beda ya. Iya. Kayak gue juga ke anak cewek gue beda. Pasti kayak begitu. Tapi gue berusaha untuk seperti itu Pak Nanda. Kalau misalkan gak ada izin kamu mau ketemu sama ayah, gak diizinin sama suami kamu turutin suami kamu. Karena surga tuh suami kamu udah bukan ayah lagi, bukan ibu lagi. Apalagi ayah, gak ada. Ibu, ayah. Karena mungkin pengalaman lah. Maksudnya saya udah ngerasain hal itu gitu. Jangan ada mengganggu keluarga bahagia, keluarga kecil gitu. Iki dengan keluarganya, nanti Putri dengan keluarganya. Gue nggak pernah ganggu apapun. Iya. Jarang sih kayak gini sih. Ya mungkin ya gue ngerasain Pak Nanda. Karena ngerasain. Karena ngerasain. Gue nggak pernah menuntut sama anak-anak. Gue sakit pun gue nggak pernah gimana gitu sama anak-anak. Misalnya nggak ditengok lagi sakit. Iya nggak ditengok. Sensi nggak lo? Enggak, biasa aja. Bahkan dia datang aja, ngapain kemari, udah kalau lagi sibuk mah nggak apa-apa, bisa ngurus sendiri gua. Urusin aja, kamu tuh masih panjang perjalanan. Gitu. Tapi ya yang namanya anak ya kayak Putri gitu, nengok bawa apa gitu kan. Itu sekarang itu kan ada ya orang perlu tahu gitu kan. Gua sakit sendiri dibilang anak-anak ngaker kan gitu. Netizen tuh kan begitu. Nah itu kemarin sakit. Lo iya. Itu gitu rame tuh. Ya terus apa yang harus gua jelasin? Capek Pak Nanda. Biarin aja, yang penting mah gua mah happy sama anak-anak, senang, bahagia. Dan gua nggak pernah ngelihat anak-anak berantem, nggak pernah ngelihat anak-anak yang ini ngomongin yang ini ngomongin yang ini. Mereka kompak semuanya. Wah alhamdulillah ya. Alhamdulillah mereka punya grup sendiri, punya grup sama gua.
Yang punya grup sendiri itu merhatiin gue, ngomongin si Ayah tuh gini-gini, si Ayah tuh gini-gini gitu. Gimana ya kita gini, ya udah mereka rahasia mereka itu. Gitu. Si Ayah lagi sama cewek Brazil. Ya mungkin kayak gitu. Nah, itu sudah pasti. Iyalah itu udah pasti lah. Komunikasi mereka lah gitu. Dan dengan seperti ini ya gue happy. Gue happy. Kita bisa ngelihat dari kejauhan, itu kan kesuksesan anak. Kita lihat ya udah, nggak usah diganggu, direwelin. Ki beliin kipas angin dong. Ki beliin ini kok. Akan banyak orang tua yang begitu ya kan. Banyak menuntut kepada anak gitu loh. Bukan soal materi tapi perhatian. Bukan, iya. Tapi ya maksudnya ya kita juga sebagai anak ya nggak perlu diminta kali, kita pasti akan melakukan hal itu kan itu. Yang terpenting mah hal yang tuntut menuntut itu merepotkan kalau menurut saya. Gitu ya. Iya, jadi gua nggak pernah. Jadi ekspektasi ya. Iya, jadinya ntar kecewa. Jadinya Iki nggak nengok pun ibaratnya karena gua nggak terlalu ekspektasi ya santai aja. Nggak jadi masalah, nggak mangkal di hati, nggak gua jadi benci sama Ikinya. Ya santai aja sampai sekarang, asik aja. Kalau Iki kan kalau misalkan dia rindu tuh ya sepatu nomor berapa, nah gitu kan gitu. Nggak perlu Ki, gitu. Sepatu masih ada, enggak aku pengen ngasih aja katanya. Oh ya udah kalau mau ngasih mah kan gitu, tapi jangan mahal-mahal. Iya adalah ini katanya patungan sama Lini, dia bilang begitu. Udah nggak usah lah repot-repot. Padahal itu trik dia supaya gue ngambil sepatu ke sono. Oh gitu. Iya, sepatunya tuh nggak dikirimin kan, bisa dikirim dong, dosen atau apa. Dia simpen di rumah. Ya sepatu nih, mana belum datang, ambillah ke sini, ya ambil ke sono. Lucu banget ya. Ketemulah sama dia, ketemu sama mantu, ketemu sama cucu, gitu. Karena dia, mereka tahu gue juga sibuk gitu loh, gitu. Seru banget ya. Seru sih, gue tuh seru. Mungkin gue berbeda dengan yang lain kan. Gue tuh asik sama anak-anak tuh asik gitu. Gak pernah, gue banyak misalkan kekurangan gue dalam hal kesabaran, dalam hal apapun lah, lu sharing sama Iki gitu. Kok Ki lu bisa begini Ki, lu nggak apa-apa nih kalau gini bini lu gitu. Enggak lah ya, santai aja gitu, dapet ilmu. Gitu. Oh iya juga ya gitu. Udah kayak temen juga gitu ya. Iya semuanya udah kayak temen, udah santai lah. Jadi mereka juga kalau dianggap sama kita temen tuh mereka nggak segan untuk apa, untuk berbicara hal apapun. Jadi intinya ya hidup itu kita nikmatin aja anak-anak ya kan. Yang satu sibuk nggak usah kita iri, yang ini nggak sibuk nggak usah iri. Udah yang penting kita ketika kita ketemu kita asik, nggak ada mangkal di hati, kita selalu saling support. Makanya kalau ketemu ada satu yang nggak ini nggak asik, nggak hadir misalkan, gue ini nggak hadir, dibully gue sama mereka. Nah si Ayah nggak asik nih, padahal ini momen bagus nih, udah dibully tuh. Misalkan Putri yang ini, wah udah dibully tuh Putri tuh kalau lagi kumpul tuh. Jadi harus semua. Seru ya, seru. Seru. Ini tuh baru Iki yang berumah tangga itu. Belum nanti Putri, belum nanti Rizwan, belum Perdi. Mungkin akan seru lagi. Dan alhamdulillah lah dengan perjalanan Iki sekarang ya belum, ya masih belum setai kukunya lah dalam rumah tangga, tapi ya seasik itulah. Gak repot, gak sedikit-sedikit masalah gitu kan, gak sedikit-sedikit ngadu, gak ada, santai aja. Karena udah dibekali dari mulai pacaran tuh udah dibekali lah. Dan mereka pun tahu tentang rumah tangga bapaknya tuh gak asik lah kan gitu. Tahu tuh ya. Lo tahu lah pastilah. Gak mungkin gak tahu lah. Prosesnya kita, gimana? Iyalah lingkungan di situ. Terus anak-anak nggak ada yang nyuruh, wah nikah lagi ya Pak? Nggak ada? Nggak ada. Kalau untuk hal itu nggak ada. Tapi ya dengan kode-kode ada juga gitu. Ada yang ngurusin ayah misalnya gitu. Apa? Ya anak-anak tuh lebih ke gitu. Ya selama ini masih asik kok teh. Ya tapi kan teteh sibuk, Aiki juga sibuk, nggak mungkin dong ngurusin ayah. Tahu, ngerti, paham itu. Tapi kan ayah juga harus berpikir matang untuk mendapatkan pasangan lagi. Harus benar-benar pasangan yang mau ngurus gue sampai mati. Terus yang benar-benar tulus kan gitu.
Dan dia juga, pasangan ayah juga harus siap dengan keadaan saat ini yang begitu datang. Kalau dia nggak punya anak, dia tiba-tiba jadi nenek kan harus, iya dong, harus kuat dong. Terus dengan keadaan media sosial yang begitu brutalnya, gitu kan, nggak, mentalnya harus bener-bener lah gitu. Tapi ya, kayak Putri sih ya menyarankan ya harus punya pasangan. Ya nantilah, sambil berjalan aja lah, santai gitu. Kira-kira bulan apa kan? Ya kalau nggak Sabtu Minggu. Bulannya sih belum tentu. Bulannya kayaknya bulan Sabit atau bulan jadi 2. Tapi masih lebih enjoy single ya? Menikmati single dulu atau sambil nyari-nyari gitu? Untuk saat ini sih ya. Gimana ya? Mungkin karena kesibukannya, pekerjaannya. Dan apa ya? Gue lihat temen-temen juga ya. Yang ini curhat masalah bini, yang ini curhat masalah bini gitu. Siapa aja itu inisialnya? Banyak teman-teman lah, banyak. Nggak perlu disebutin lah. Mungkin orang-orang selain teman-teman gue juga banyak kok yang seperti itu. Repotnya berumah tangga. Nah di sini mungkin gue menyelami lah. Ternyata ya kita berumah tangga itu bukan sesuatu hal yang happy. Berumah tangga belum tentu sesuatu happy ya. Kita tuh belajar seumur hidup tentang memaafkan dan minta maaf. Tentang memaafkan dan minta maaf. Iya, kalau menurut gua sih dari perjalanan gua dulu kan 21 tahun kita menikah. Sama yang kedua cuma 1,5 tahun. Singkat. Tapi banyak pengalaman. Oh iya juga. Ya pilihannya ya kalau lu mau repot ya menikah. Kalau nggak mau repot ya jangan menikah. Tuh, dengerin tuh. Iya dong. If you want to be happy, single. Happy single mau kemana-mana. Nggak ada yang larang. Nggak harus kita, aku kesini ya, nggak harus foto, nggak harus ngasih tahu kamu udah makan atau belum. Ada cerita kalau lagi pacaran beda sama udah nikah. Ya bisa. Iya kan? Bisa. Rata-rata gitu kan, kalau lagi pacaran sih ya kamu kerja silakan bebas, aku nggak akan overprotective. Ya gitu. Makanya pacaran itu untuk saat ini, gua kalau misalkan pacaran itu bukan hanya sekedar pacaran, tapi membentuk mental, membentuk pasangan kita dan membentuk kitanya sendiri gitu loh. Kalau menurut gua ya, kalau udah asik, gua udah berdamai dengan diri gua, dia udah berdamai dengan diri dia, mental udah kuat, kita juga udah kuat, kita udah tahu cara. Oh dia kalau ngambek tuh harusnya diginiin, udah itu udah asik. Udah asik. Jadi harus memang ya dibentuk, harus dibentuk. Ya plus minus lah. Plus minus ya. Iyalah plus minus. Abang juga ngerasain kali. Iya juga sih. Nih Kang, soal politik. Banyak seniman jadi politisi. Ya kan, ada yang jadi jubir, staf sus, ada jadi wamen segala macam. Ya. Menurut Kang Sule pas nggak sih ada yang dari DPR segala macam? Seniman jadi politisi atau politisi? Jarang politisi jadi seniman, jarang. Kecuali Kang Deddy ya. Kang Deddy itu memang seniman kalau menurut saya. Ya seniman masuk politisi ya itu hak mereka ya. Hak mereka. Selama dia memperjuangkan hak-hak rakyat, dia memperjuangkan ya menjadi wakil untuk rakyat ya is okay, no problem. Gak masalah. Banyak juga orang luar negeri kok. Orang Arnold aja kan pernah jadi gubernur. Cuman gak tahu ya kan dia berhasil atau tidaknya dalam hal politik. Ronald Reagan juga kan mantan pemain film. Pemain film itu kan. Nah tapi kalau gua sendiri. Melihat yang sekarang ini di Indonesia nih. Teman-teman kita nih. Ya gimana ya. Ya kalau menurut gua sih. Adalah mereka juga memperjuangkan hak-hak sebagai seniman, itu ada. Mungkin salah satunya itu, mereka terjun itu untuk memperjuangkan kita. Dan kita sebagai seniman harus mendukung mereka. Support mereka. Nah, kalau gua bukannya nggak mau dan bukannya tidak mau memperjuangkan hak mereka, karena gua tidak tahu tentang politik. Kalau istilah orang nggak mungkin lah seorang Sule nggak tahu tentang politik. Gua cuman pengamat doang. Itu cuman tahu gitu doang. Oh politik tuh gitu ya, serem juga ya gitu. Serem juga ya. Tapi kalau gua terjun ke situ belum tentu juga kita bisa menguasai bang.
Di atas langit masih ada langit. Sepinter-pinternya kita masih ada loh yang lebih pintar. Jadi kalau bukan bagiannya ya ngapain kita terjun ke situ, Bang? Abang nggak bisa berenang, terus abang terjun nggak? Lah ngapain nggak bisa berenang? Kelap lah. Saya diciptakan. Ini orang tua saya bilang. Makanya dulu Abah tuh bilang, ketika kamu tidak laku dalam hal kesenimanan kamu, kamu punya cara lain. Bisa dagang, bisa apapun lah gitu. Tapi 2 ini yang kamu jangan lakukan. Pertama masuk politik, kedua berdakwah. Jangan masuk politik dan jangan berdakwah. Jangan berdakwah. Karena apa? Bukan bagian kamu. Bagian kamu itu adalah diciptakan, kamu mempunyai keahlian, anugerah yang diberikan yang Maha Kuasa itu ya kamu sebagai seniman. Jangan memaksakan. Kalau ayam bertelur, bebek bisanya kan berenang. Ya kalau misalkan bebek jadi ayam, berarti bebek nggak berenang kan gitu. Sama halnya ketika kita nggak bisa berenang, ya jangan dipaksakan berenang. Kita nggak bisa terbang, ya jangan paksakan terbang kan. Gitu. Tapi kalau untuk teman-teman yang masuk politik, ya kita support, dukung, selama itu memperjuangkan hak-hak seniman dan juga hak-hak rakyat kecil. Gitu. Tapi nggak pernah Kang Sule mengkritisi ya teman-teman seniman yang di politik? Ya nggak ada hak kali ya gue mengkritik ya. Kalau gue ya mungkin secara umum melalui lagu, melalui lawakan, ya gitu doang. Ya kalau di kita ini ya kan nggak ada lagi cuma ya korupsi kan gitu. Ya kan korupsi tidak hanya di atas loh, di bawah juga masih banyak. Dapat tender ini yang kasih sini, potong sana. Udah jadi membudaya katanya. Iya. Dan seni juga kan itu bisa menjadi alat politik, artinya dari lirik itu banyak bicara tentang ketidakadilan, perdamaian, macam-macam. Saya yakin Iwan Fals juga tahu tentang hal politik. Kenapa dia tidak terjun ke politik? Karena dia seorang seniman, ya gue bisa membantu masyarakat ya dengan sebuah karya kan gitu. Nggak harus terjun juga. Dan seni bisa menyatukan semua. Bisa lah, universal kan. Gitu. Karena kalau ya politik itu ya begitu, kalau udah pol ya diitik-itik loh. Terakhir Kang, apa yang akan dilegasikan seorang Sule, akan dikenang seperti apa sih seorang Sule? Ya kita mah manusia Pak Nanda. Ya apapun yang mereka lihat, ya mereka lah yang bisa mengenang itu. Cuma mungkin gue tuh saat ini gue lagi menyimpan barang-barang gue yang dulu pernah dipakai, kayak 1 set wayang, 1 set gamelan, foto-foto gue zaman dulu di TV, gue jadi apa, double case apa, itu gue print semua, gue bikin salah satu museum. Dan galeri itu gue simpen di Subang tempat wisata saya. Gitu. Iya, yang Subang itu ya. Iya, ada motor dulu yang pernah dipakai. Gue tuh manggung kemana-mana pakai motor itu, gue simpan motor di situ. Ada 3 motor di situ, terus wayang-wayang, penghargaan itu di situ semua. Iya wayang ya. Iya, dan saya ada 1 joglo dan dindingnya itu semua program-program TV saya yang pernah ada dilukis. Awas Ada Sule, Pas Mantap, Opera Panjapa, terus Canda Empire, banyak lah. Itu dilukis semua, FTV judul semua, dilukis semua sekelilingnya itu. Gua tanya untuk mengenang, ya udah ini karya-karya gua lah untuk anak-anak dan juga penggemar-penggemar gua nanti gitu. Lu pengen dikenang sebagai artis apa seniman? Seniman sih. Seniman ya. Seniman. Karena artis sama seniman beda ya. Ya walaupun arts seni juga ya beda lah, tetap beda. Kalau seniman tuh agak sedikit idealis lah. Nah, idealisme apa seorang Sule yang belum kesampaian? Apa ya? Ya saat ini sih kita lagi berjalan ya
kayak misalkan berkomedi. Kalau di TV dulu ada KPI, nggak boleh ini, nggak boleh itu, banyak aturan dan yang lain. Sekarang udah ada YouTube dan gua membuat sebuah program ya semaunya gua, gitu loh. Tidak ada yang ini jangan, enggak. Ya udah kita main aja gitu. Jadi kayaknya udah seasik ini sih saat ini. Maksudnya ya udah sesantai itulah, udah nggak ngoyo lah. Sekarang mah udah tinggal menikmati. Terus yang ada kita jalani gitu ya, mau ngapain lagi, anak-anak juga udah gede, anak-anak juga udah berkarya juga. Yang jelas sekarang ini mungkin ya memberikan ruang kepada teman-teman yang nasibnya belum sama kayak kita. Oh iya, dan lu tuh banyak perhatian sama teman-teman. Alhamdulillah. Yang kita tahu semua ya. Iya, dan ini misal di Prikitiwlen Subang ini tempat wisata itu setiap malam minggu kita bikin hiburan, ada ngobras. Dan itu teman-teman kita semua ada. Kita ajak Dede Sunandar, Oni juga kita ajak, Mang Anton, Mike Denny di situ. Kita kasih ruang. Dan ini juga gue lagi bikin program lagi tentang berhubungan dengan tradisi budaya kita, wayang golek lah. Wah, itu dia. Wayang golek tapi dengan kemasan wayang comot gitu. Wayang golek tuh keren loh. Gue suka nonton dulu tuh kecil. Ini kita lagi bikin ininya masih Kenit, bikin apa tuh namanya tuh setnya, dan kita ajak teman-teman yang nggak seperti temennya yang sekarang manggung gitu. Jadi kita kasih kesempatan di tempatnya dengan ala kadarnya. Gitu. Kita berjuang bareng-bareng gitu. Nyari sponsor kita bareng-bareng, dapat duit kecil kita bareng, dapat duit gede kita bareng. Yang penting lu bisa makan, ngasih anak bini, nggak ngerepotin orang, udah itu aja sih sebetulnya. Semoga berkah ya Kang ya. Amin. Jadi rezeki buat semuanya. Amin. Masih banyak sih kalau plan mah Pananda, cuman kan gitu ya? Kita tangan cuma 2 ya kan, kaki cuma 2, jadinya ya udah kita jalani aja lah. Yang penting kita tetap berbuat baik, kita tetap bermanfaat untuk orang banyak lah gitu. Apapun di luaran sana orang mau ngomong apa, nggak peduli kalau gua gitu. Udah di fase itu ya? Iya, bodo amat lah. Thank you Kang Sule. Siap, terima kasih. Saya juga terima kasih sudah hadir di Kacamata Nanda. Luar biasa. Thank you. Thank you. Hatur nuhun.